Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Aroya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-25 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi teori bilangan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video latihan soal terbaru dari channel ini. Kalau misalkan sudah di-subscribe, jangan lupa untuk berlangganan agar kalian mendapatkan benefit maksimal dari channel ini agar kalian bisa mendapatkan juara di OSN tahun ini. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 75. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika dalam kurung 3 tambah 4 kalikan dalam kurung 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 8 tambah 4 pangkat 8 dikalikan dengan 3 pangkat 16 tambah 4 pangkat 16 dikalikan dengan 3 pangkat 32 ditambah 4 pangkat 32 sama dengan 4 berpangkat X kurang 3 berpangkat Y. Maka nilai X kurang Y sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus memanipulasi sebuah bilangan yang akan kita kalikan di kedua ruas ini agar nantinya persamaan ini menjadi jauh lebih sederhana bentuknya. Jadi yang akan kita tambahkan di kedua ruas itu adalah dalam kurung 3 kurang 4. Kenapa? Karena di sini kita akan memanfaatkan yang namanya selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat yang akan kita manfaatkan agar nantinya 3 kurang 4 dan 3 tambah 4 ini akan berubah menjadi 3 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 berdasarkan sifat selisih kuadrat. Ingat, prinsip yang kita gunakan adalah prinsip selisih kuadrat. Nah, ingat juga kalau misalkan kita menambahkan 3 kurang 4 di sebelah kiri dari sama dengan tersebut, maka kita harus menambahkan juga di ruas yang sebelah kanan agar nilainya tidak berubah. Oleh karena itu, di sini kita mulai mengerjakan dari yang ruas kiri ya. Di ruas kiri 3 kurang 4 kali 3 tambah 4 kalau kita menggunakan sifat A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Maka ini kita bisa tuliskan sebagai A-nya 3, B-nya 4. Maka dia berubah menjadi 3 berpangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Maka di sini yang lainnya kita tuliskan kembali. Nah, di sini kita operasikan saja 3 kurang 4 kan negatif 1. Maka di sini negatif 1 akan kita kalikan dengan 4 pangkat X kurang 3 pangkat Y. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di ruas kiri itu ada 3 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 dari proses selisih kuadrat yang tadi. Itu bertemu dengan ini perkalian 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Nah, di sini kita menggunakan prinsip selisih kuadrat lagi. Maka persamaannya itu berubah menjadi 3 pangkat 2 yang berpangkat 2 atau bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 4 saja secara cepat ya supaya tidak membuang-buang waktu. Di sini 3 pangkat 4 dikurang dengan 4 berpangkat 4. Kenapa bisa, Kak? Karena di sini A-nya adalah ini 3 pangkat 2 sedangkan B-nya adalah 4 pangkat 2. Nah, karena di selisih kuadrat itu masing-masing A dan B itu dipangkatkan lagi dengan 2. Kalau misalkan bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan gitu ya. Kalau misalkan ada A pangkat M berpangkat lagi dengan N, maka pangkatnya dikalikan. Maka keduanya di sini dikalikan dengan 2, maka jadinya 3 pangkat 4 seperti yang dituliskan di bagian bawah ini. Maka yang lainnya kita tuliskan kembali. Nah, kemudian di ruas kanan, kalau misalkan negatif 1 kita kalikan dengan 4 pangkat X, jadinya kan negatif 4 pangkat X. Kemudian negatif 1 dikalikan dengan negatif 3 berpangkat Y, jadinya adalah positif 3 berpangkat Y. Ini bisa kita tuliskan terbalik ya, agar bentuknya menjadi lebih bagus. Jadinya adalah 3 berpangkat Y, kemudian dikurangkan dengan 4 berpangkat X. Seperti itu. Nah, di ruas kiri, kita ketemu lagi nih, 3 pangkat 4 kurang 4 pangkat 4 dengan dikalikan dengan 3 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4. Maka sifat selisih kuadrat kembali digunakan di sini, maka kita peroleh 3 pangkat 8 dikurang dengan 4 pangkat 8. Maka ini ketemu lagi, yang sisanya kembali dituliskan di bagian bawahnya. Selanjutnya kita kembali menggunakan prinsip selisih kuadrat di bagian ini. 3 pangkat 8 kurang 4 pangkat 8 dikalikan dengan 3 pangkat 8 tambah 4 pangkat 8. Maka kita peroleh 3 berpangkat 16 dikurang 4 berpangkat 16. Ini sekali lagi akan ketemu ya. Kita akan gunakan prinsip lagi selisih kuadrat agar nantinya dia akan menjadi jauh lebih sederhana lagi ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau kali lagi dengan yang di sampingnya yaitu 3 pangkat 16 kurang 4 pangkat 16 dikalikan dengan 3 berpangkat 16 tambah 4 pangkat 16, maka kita peroleh yang terakhir adalah 3 berpangkat 32 kurang 4 berpangkat 32. Nah, ini akan dikalikan lagi dengan bentuk positifnya. Maka kita akan mendapatkan bentuk selisih kuadrat lagi yang akan menjadi bentuk paling sederhana dari ruas kiri. Maka kita peroleh 3 berpangkat 64 kurang 4 berpangkat 64 itu ternyata sama dengan 3 berpangkat Y kurang 4 berpangkat
X. Nah, ternyata setelah kita sederhanakan ruas kiri menjadi bentuk yang jauh lebih sederhana dari bentuk awalnya, kita peroleh 3 berpangkat 64 kurang 4 berpangkat 64 itu sama dengan 3 berpangkat Y kurang 4 pangkat X. Nah, di sini kan sama-sama basisnya 3 kurang 4 ya. Maka di sini nilai X dan nilai Y-nya itu adalah 64. Berarti X-nya 64, Y-nya juga 64. Karena yang ditanya itu adalah X kurang Y, maka kita mengurangkan 64 dengan 64, kita peroleh jawaban dari soal ini. Ternyata jawabannya adalah 0. Seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, ingat kita memanfaatkan prinsip yang namanya selisih kuadrat agar mendapatkan jawaban nilai X dan nilai Y yang ketika dikurangkan dapat nilainya 0 seperti yang kita peroleh di jawaban soal ini. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah, tanyakan kepada Mimin dan insya Allah akan kami jawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 76 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Nilai N yang memungkinkan agar 2 berpangkat 13 ditambah 2 berpangkat 10 ditambah dengan 2 berpangkat N merupakan kuadrat sempurna adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita memahami dulu kalau misalkan ada A ditambah dengan B berpangkat 2, itu penjabarannya adalah A pangkat 2 ditambah dengan 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Karena di sini 2 pangkat 13 tambah 2 pangkat 10 tambah 2 pangkat N itu merupakan kuadrat sempurna. Nah, kita misalkan dulu bentuk kuadrat sempurnanya juga dalam bentuk 2 pangkat 2 pangkat. Anggaplah ada 2 pangkat A, kemudian ditambah dengan 2 pangkat B, akan kita pangkatkan 2. Maka hasilnya itu tentunya jadinya adalah 2 berpangkat A yang berpangkat 2. Kemudian dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 2 pangkat A dikalikan dengan 2 pangkat B. Kemudian ditambah lagi dengan 2 berpangkat B yang berpangkat 2. Sehingga di sini penjabarannya menjadi 2 berpangkat 2A ditambah dengan 2 berpangkat, di sini kan pangkatnya 1, pangkatnya A dan juga pangkatnya B. Ingat kalau misalkan basisnya sama dikalikan pangkatnya dijumlahkan, berarti 2 berpangkat 1 tambah A tambah B ya. Kemudian kita tambah lagi dengan 2 berpangkat 2B. Ini kalau misalkan kita perhatikan bentuknya kurang lebih sama ya dengan bentuk awal dari soalnya tadi, berbentuk 2 pangkat 2 pangkat. Nah, berarti kita tinggal sama dengankan saja soalnya tadi dengan bentuk perpangkatannya ini. Yang ini kan sudah fix adalah sebuah kuadrat sempurna ya, karena kita pangkatkan dengan 2 ya. Maka di sini kita sama dengankan saja, nanti kan kita peroleh nilai A dan juga nilai B. Berarti di sini 2 berpangkat 13 ditambah dengan 2 berpangkat 10 ditambah dengan 2 berpangkat N itu sama dengan 2 berpangkat 2A ditambah dengan 2 berpangkat 1 tambah A tambah B ditambah dengan 2 berpangkat 2B. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini kan ada berpangkat 2A, yang ini berpangkat 2B. Ini otomatis bilangan genap dua-duanya ya. Ini genap dua-duanya. Ini genap, ya ini genap. Maka ini nanti akan saling mencocokkan dengan yang berpangkat 10 dan berpangkat N. Tetapi kalau kalian perhatikan ini 1 tambah A tambah B, karena yang tadi itu kita tidak bisa menjamin bahwa nilainya itu adalah ganjil karena di sini 2A dengan 2B ya. Maka di sini ini adalah nilai yang satu-satunya yang berpangkat ganjil, 1 tambah A tambah B. Maka di sini kita samakan pangkat 2 yang bernilai ganjil yaitu 13 sama dengan 1 tambah A tambah B. Maka di sini kita peroleh bahwa A tambah B itu sama dengan 13 kurang 1. Berarti A tambah B kita peroleh adalah nilainya 12. Kemudian kita sesuaikan pangkat yang pangkatnya genap. Ini kan yang ganjil ya, ini ganjil pangkatnya. Sedangkan yang pangkatnya genap itu yang sudah jelas nilainya kan angka 10, maka kita tuliskan di sini 10 sama dengan 2A. Berarti kita peroleh A-nya sama dengan 10 per 2, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 5. Ketika nilai A-nya sama dengan 5, ketika kita substitusi ke dalam sini, kita peroleh sini 5 tambah B sama dengan 12. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan 12 kurang 5, dapat nilainya adalah 7. Ketika A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 7. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat, kan ada satu bilangan genap yang belum kita tuliskan, yaitu yang N-nya sama dengan 2 dikalikan dengan B. Karena kita sudah mengetahui nilai B-nya sama dengan 7, berarti nilai N-nya sama dengan 2 dikalikan 7. Kita peroleh nilai N-nya sama dengan 14. Seperti itu. Jadi kita menyamakan pangkat dari yang ganjil dengan yang ganjil, genap dengan yang genap, agar kita bisa memperoleh nilai A, nilai B, dan juga nilai N dari jawaban soal ini. Sehingga jawaban dari soal ini itu adalah N-nya sama dengan 14. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSN dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya sangat mantap, kalian bisa membeli buku dari
tim Pustaka Cerdas yang judulnya adalah Siap Jadi Juara OSN ini. Harganya cuma 50 ribuan saja sampai dengan 60 ribuan saja. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak, materi persiapan OSN matematika mulai dari yang dasar hingga juga latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya bisa kalian dapatkan di buku ini. Kalau misalkan kalian tertarik, cek link yang ada di kolom deskripsi atau akses link yang ini s.id/bimbel-ar-royhan. Yuk jadi juara dengan rekomendasi buku belajar dari bimbingan belajar Ar-Royhan. Oke, yuk kita mulai pembahasan selanjutnya. Di soal nomor 77 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Nilai dari dalam kurung 1 kali 2 kali 4 tambah 2 kali 4 tambah 8 tambah seterusnya sampai dengan n kali 2n kali 4n per 1 kali 3 kali 9 tambah 2 kali 6 kali 18 sampai dengan n kali 3n kali 9n yang semuanya itu berpangkat 2/3 adalah titik-titik. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan bagian pembilang dan penyebutnya itu kan di sini dari 1 kali 2 kali 4 itu dikalikan 2 masing-masing bilangan. Yang ini dikalikan 2 dapatnya yang ini dikalikan 2 dapatnya yang satunya 4, yang 4-nya dikalikan 2 ini maka dapatnya angka 8. Maka di sini ada 3 buah perkalian angka 2 untuk mendapatkan ini pola yang berikutnya, pola kedua. Berarti di sini yang bagian pembilangnya itu 1 kali 2 kali 4 kita faktorkan ya. Di sini muncullah 1 karena yang pertama itu kan dikalikan 1 saja ya, karena dia tidak akan berubah. Nah, tetapi untuk yang bagian pola kedua, suku kedua, di sini kita harus kalikan dengan 2 berpangkat 3 agar nilainya menjadi 2 kali 4 kali 8 seperti yang ada di soal. Nah, karena di sini 2-nya pangkat 3, yang pertama satunya itu kita ikutkan pangkat 3 saja ya, karena nanti supaya polanya itu mengikuti. Nah, tentunya untuk bilangan suku ketiga maka jadinya adalah dikalikan dengan 3 yang berpangkat 3 juga tentunya ya. Nah, ini juga akan sama terus sampai dengan suku yang terakhir. Di suku terakhir itu pasti dia dikalikan dengan n karena awalnya di sini 1 jadinya n, berarti dikalikan n ya. 1 kali n berarti ini n, dikalikan n lagi, dikalikan n lagi, berarti n-nya pangkat 3. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk bagian penyebut, kalau kalian perhatikan ini kan merupakan perkalian dengan 139, yang ini dikalikan 2 dapatnya ini, dikalikan 2 yang 3-nya dapat 6, dikalikan 2 9-nya dapat 18. Berarti di sini bagian faktornya itu adalah 1 kali 3 kali 9 sama seperti tadi. Di sini 1 pangkat 3, ya ini haruslah 2 pangkat 3 juga, ini tambah dengan 3 pangkat 3 sampai dengan yang terakhir itu n pangkat 3 juga. Jangan lupa di luarnya ada pangkat 2/3. Nah, di sini kalau kalian perhatikan bagian 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai n pangkat 3-nya itu ada di bagian pembilang dan penyebut. Maka bisa kalian coret saja. Maka yang tersisa tinggal 1 kali 2 kali 4 per 1 kali 3 kali 9, yang ini berpangkat 2/3. Nah, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan di bagian atas, di bagian pembilangnya itu kalau misalkan kita mau ubah ke dalam bentuk 2 pangkat semua, maka ini jadinya adalah 2 berpangkat 1 dikalikan 2 berpangkat 2. Sedangkan satunya tidak usah ditulis kan ya, karena dikalikan 1 tidak akan merubah nilai. Sedangkan di bagian penyebut itu kita ubah menjadi berpangkatan 3, berarti 3 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Maka di sini kalau kita kalikan maka pangkatnya dijumlahkan, dapatnya jadinya adalah berapa? 2 berpangkat 3 per 3 pangkat 3. Ini akan kita pangkatkan dengan 2/3. Kalau misalkan dipangkatkan dengan 2/3, di sini kan ada per 3-nya ya. Per 3-nya itu artinya diakarkan pangkat 3. Maka di sini kita bisa tuliskan kembali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 yang kemudian dipangkatkan 2. Di sini pangkat 3 itu akan saling menghabisi dengan akar pangkat 3-nya. Maka yang akan tercipta 2/3 yang berpangkat 2 saja. Maka di sini kita pangkatkan 2 saja. 2 pangkat 2 dapatnya 4. 3 pangkat 2 dapatnya 9. Ternyata hasil dari jawaban soal tadi nomor 77 ini adalah 4/9. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami terkait tentang pembahasan soal ini, jangan ragu-ragu lagi untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal kita terkait tentang materi teori bilangan. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah berikan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan jawabannya, jangan lupa untuk komentar di bawah. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.